wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning my students. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. And how are you today, teacher? Alhamdulillah, I'm fine to thank you. What day is today? Today is Wednesday. Wednesday. What is the date today? The date is 15th of November 2023. Okay, look at your friend. Look at your friend. Any absent today? Keisha. Kemana si Keisha-nya? Farid. Sit. Berarti kita doakan ya temannya yang hari ini lagi sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Oke, before we start our study, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita memulainya terlebih dahulu dengan membaca doa. Oke, silakan ketua kelas. Iya. Up your hands and up your head, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak usaha semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita akan review pembelajaran kita yang sudah kita pelajari pada minggu yang sudah lewat. Oke, masih ingat nggak pembelajaran kita apa? Kemarin kita sudah belajar yesterday, if you want to talk about past tense. Oke, masih ingat tentang pembelajaran past tense? Apa past tense itu ya? Kejadian yang terjadi pada masa lalu. Oke. Give one example. Apa contohnya? Kalau kejadiannya pada masa lalu. We went. We went to cinema last week. Oke. Apakah itu termasuk contoh past tense? Ya. Oke. Mana di situ kata kerjanya? We went to cinema last week. Where is the verb? Mana verbnya di situ? When. Oke. When itu verb berapa? Verb kedua, kata kerja yang kedua. Oke, kalau ada kata kerja kedua berarti ada kata kerja yang pertama. Berarti kata kerja pertama dari when itu apa ya? Go. Nah, berarti go berubah menjadi when apabila kalimatnya past tense. Oke. Jadi apa kaitannya dengan materi hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kejadian yang sudah terjadi pada masa yang lewat. Ya, pada masa yang sudah lewat. Oke. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jenis teks. Yang mampu mengidentifikasi jenis teks. Teks apa yang dimaksud? Recount text. Nanti akan ada Ustazah sajikan dalam bentuk video ya. Yang pertama mengidentifikasi jenis teks. And then setelah itu, setelah kalian bisa mengidentifikasi jenis teks, kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengenal
seks dan mampu untuk mengidentifikasi general structure of legal text. Nah, itu menjadi tujuan pembelajaran kita atau target pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ini Ustazah lihat masih belum semangat. Kita breaking dulu mau? Kita breaking dulu. Silakan semuanya nak Ustazah saya. Perhatikan yang ada di depan. Silakan anak Ustazah memperhatikan video yang akan Ustazah tayangkan. Hi everyone, this is Rika. In today's lesson, we're going to talk about recount text. So let's get started. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dari recount text. Ya, recount text is a text that retells an event or experience in the past. Nah, jadi recount text itu merupakan sebuah teks yang fungsinya adalah untuk menceritakan kembali sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, masa lalu di sini tidak harus satu abad yang lalu ya, tetapi peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu itu bisa dalam waktu setahun yang lalu, sebulan lalu, atau seminggu yang lalu. Oke, setelah kita tahu definisi dari recount text, sekarang kita harus tahu juga nih macam-macam dari recount text. Ya, ada 3. Yang pertama itu ada namanya personal recount. Nah, personal recount ini adalah sebuah teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis ya. Jadi kegiatan yang diceritakan di dalam teks ini merupakan pengalaman pribadi penulis, bisa saat mereka berlibur, pergi ke rumah saudara, atau juga yang lain-lain. Kemudian jenis teks yang kedua itu ada factual recount. Nah, dalam teks ini menyajikan sebuah laporan peristiwa yang benar-benar terjadi ya. Seperti contohnya adalah laporan kecocokan ilmu pengetahuan. Nah, jadi di dalamnya itu berisi fakta-fakta ya mengenai sebuah laporan. Kemudian yang ketiga ada imaginative recount. Nah, di dalam teks ini menyajikan sebuah cerita yang sifatnya imajinasi atau imajinatif. Nah, contohnya adalah pada saat si penulis menceritakan pengalamannya dalam menghayalkan sesuatu, misalnya saat kejadian di dalam mimpi mereka, kemudian mereka menceritakannya kembali ke dalam teks tersebut. Next, kita akan membahas tentang tujuan dari recount text ya. Tujuan yang pertama yaitu to give information to the readers.
Jadi di dalam sebuah teks recount itu ada beberapa informasi yang akan diberikan kepada pembaca ya. Tidak semata-mata hanya dibuat hanya untuk sekadar menuliskan saja. The second one is to entertain the readers. Jadi selain untuk memberikan informasi, teks recount ini bertujuan juga untuk menghibur pembaca. Contohnya jika kita menceritakan tentang pengalaman pribadi kita, pasti ada kejadian atau suatu hal peristiwa yang unik yang bisa menghibur pembaca ya. Nah kemudian yang ketiga, to record an important experience. Jadi kita juga bisa mencatat sebuah pengalaman atau peristiwa yang penting di dalam sebuah recount teks ini. Setelah kita mengetahui apa itu recount teks, kemudian kita juga tahu mengenai macam-macam dan juga tujuan dari recount teks. Nah, sekarang saatnya kita juga bisa nih membuat recount teks. Tapi sebelum membuat recount teks, kita harus tahu lebih dahulu unsur-unsur kebahasaan dan juga struktur dari teks tersebut. Nah, di sini akan kita bahas pertama sekali adalah mengenai unsur kebahasaan dari recount teks, yaitu language features ya. Yang pertama, jika kita mau membuat teks recount, yang pertama sekali kita harus menggunakan yang namanya simple past tense ya, using simple past tense. Nah, jadi di dalam recount teks itu yang namanya juga menceritakan suatu kejadian yang terjadi di masa lalu, otomatis kita harus menggunakan simple past tense ya. Simple past tense ini merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Di dalam simple past tense terdapat dua jenis kalimat yang bisa kita temukan ya. Yang pertama itu ada namanya kalimat verbal dan yang kedua itu adalah namanya kalimat nominal. Kalimat verbal itu berisi kata kerja di dalamnya ya, atau kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Bisa kata kerja dalam bentuk regular, bisa dalam bentuk irregular ya, kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Sedangkan untuk kalimat nominal di dalamnya itu terdapat to be, yaitu was and were ya. Nah itu tadi untuk unsur kebahasaan yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan yang namanya action verbs ya. Action verb ini merupakan kata kerja yang merujuk pada suatu tindakan yang dapat terlihat oleh orang lain. Jadi kita melakukan suatu kegiatan dan kegiatan atau tindakan yang kita lakukan itu dapat terlihat oleh orang lain. Seperti contohnya yaitu di sini ada action verb dalam bentuk kedua ya, yang sudah aku berikan contohnya, yaitu ada jump, visited, played, run, slept, and wore. Keenam contoh dari action verbs ini merupakan contoh kata kerja regular, kata kerja beraturan, dan juga kata kerja irregular dan tidak beraturan ya. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga, kita bisa menggunakan yang namanya adverb of time. Nah, jadi adverb of time ini adalah kata keterangan waktu. Bagaimana kita bisa menandai suatu kegiatan itu dilakukan di masa lalu, yaitu dari adverb of time-nya. Kita bisa menggunakan yesterday, last week, 2 months ago, a year ago, last night, dan juga last Sunday ya. Yesterday itu artinya kemarin, last week itu artinya minggu lalu, 2 months ago itu artinya 2 bulan lalu, a year ago 1 tahun yang lalu, last night itu kemarin, dan last Sunday adalah hari Minggu kemarin. Dan yang terakhir kita juga bisa menggunakan time connectives ya. Time connectives ini merupakan kata penghubung waktu. Yang namanya kita mau menceritakan sebuah kejadian, otomatis kita harus menceritakannya secara beruntut ya. That's why we need to use time connectives. Ya, kita perlu menggunakan yang namanya time connectives, yaitu kata penghubung waktu. Kata penghubung waktu ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang pertama bagian yang namanya pendahuluan atau awalan, yang kedua itu yang namanya pertengahan, dan yang ketiga itu adalah ending ya. Jadi sesuai dengan cerita yang akan kita ceritakan di bagian awal, di tengah, dan juga di akhir. Nah untuk yang di layar ini bisa kalian lihat ada beberapa. Apa tadi kinds of recount text? There are 4. Okay, the first. Apa yang pertama? Personal recount. And then apa lagi? Factual recount. The third. Imaginative recount. The last. Historical recount. Personal recount ini teksnya bagaimana ya? Berisi tentang apa? Talking about personal recount. Apa maksudnya itu? Kalau bicara
tentang apa? Iya, pengalaman yang dirasakan oleh orang yang menulis cerita tersebut. Berarti pengalaman diri sendiri disebut dengan personal account. Kemudian ada imaginative. Berarti teksnya bagaimana itu? Berupa apa teksnya? Iya, berupa cerita imaginatif, berupa cerita khayalan, ya kan? Kemudian factual. Berupa apa? Berupa laporan, teks fakta, ya. Biasanya disajikan dalam bentuk laporan. Kemudian apa lagi? Historical account. Berisi tentang apa ini ceritanya? Iya, berisi tentang sejarah. Oke, sudah tahu pemahaman tentang definition and then the purpose, tujuan, kinds of recount text. Apa lagi? Tentang apa lagi yang kalian di video? Generic structure. Apa saja generic structure-nya? Orientation. Oke, orientation itu berarti bagian apa itu dia? Iya, bagian pengenalan tokoh, karakter, ya, atau kita sebut dengan pendahuluan, ya, orientation. Kemudian yang kedua, series of event. Ini berisi tentang urutan kejadian atau rangkaian suatu peristiwa. And the last, yang ketiga, reorientation. Berisi tentang apa reorientation ini? Bisa berisi tentang pengulangan, bisa juga berisi tentang kesan dan pesan. Oke, terakhir bukan apa ya tadi ya? Language. Pemahaman tentang ustazah sudah paham belum? Ustazah akan membagikan sebuah teks. Ini berdasarkan minat dan bakat kalian. Jadi ini anak ustazah kemarin kan kita sudah melakukan assessment awal ya. Kita sudah dapat hasil daripada assessment awalnya. Berarti yang kelompok sebelah kanan ustazah ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini minatnya kemarin personal record. Berarti ini suka yang menulis cerita-cerita tentang diri sendiri ya, pribadi. Oke. Yang di tengah? Nah, ini suka berkhayal ini. Ya, suka menulis cerita hayalannya. Oke. Ya. Yang ini? Historical. Nah, ini orangnya sejarawan ini ya. Yang kelompok yang terakhir. The Proclamation of Indonesian Independence. The declaration signaled the launch of the Indonesian National Revolution, and military struggles against Dutch forces and pro-Dutch citizens. Before the later finally recognized Indonesian independence in 1945. Reorientation. Sukarno and Muhammad Hatta who were Guard President and Vice President the next day, signed the agreement. Any question? No. Okay, is it clear? Clear? We're going to introduce ourselves. My name is Alila. When I opened the door to my room, I couldn't believe what I saw. The whole room was filled with food and white balloons filling up onto the floor. There were balloons on the bed, balloons on the bed, and even balloons on the ceiling. I soon realized that it was all a surprise for my birthday. It turns out my parents had planned a surprise birthday for me, and they had everything perfectly planned out. They made my favorite birthday cake and played with and to be served. And at just the right moment, they sang happy birthday to me. I was so touched and overwhelmed by their effort and surprise. It was the best birthday I ever had, and I feel so grateful to have such amazing friends.
Akhir pembelajaran ya, tapi sebelum kita tutup pembelajaran kita, sama-sama mari kita simpulkan. Hari ini pembelajaran kita tentang apa? Pembelajaran kita tentang apa tadi? Yang kita pelajari dari mulai awal sampai akhir pembelajaran. Oke, talking about recontext. Apa pengertian daripada recontext tadi? Sebuah teks yang terjadi pada masa lalu. Ingat kata kuncinya terjadi pada masa lalu. In the past. Berarti karena kejadian yang sudah terjadi pada masa yang sudah lalu, maka verbnya, kata kerjanya harus menggunakan using simple past ya, itu kata kuncinya. Masa lalu berarti kata kerja yang digunakan adalah simple past, past tense atau kata kerja yang kedua ya. Kemudian kita harus tahu juga ada jenis-jenis daripada recontext. Yang pertama tadi jenisnya ada apa saja? Ya, personal recall, and then apa lagi? Ya, imaginative recall, apa lagi? Historical recall, factual recall. Itu diingat ya. And then general structure, dan yang paling penting nih, ini harus dimiliki oleh recontext. Apa tadi? Orientation. And then series of events. Apa lagi? Reorientation. Jadi there are three ya, ada 3 general structure daripada recontext. And then the last, kita juga tadi belajar tentang unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam recontext. Language features. The first apa tadi? Past. And then action verb. Adverb of time connected. Oke, apa lagi? Ada lagi nggak? Adverb of time. Itu diingat ya, karena pelajaran kita minggu depan itu masih ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Oke, baik, anak ustazah. Kalau begitu kita cukupkan saja pertemuan kita. Di sini pada akhir pembelajaran Ustaz akan membagikan lembar evaluasi. Silakan anak ustazah diisi. Kemudian juga dengan lembar refleksi. Ya, ini ada sudah bagikan. Ini bekerjanya secara individual.